Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam pramuka. Nama saya Adisha Loranuro. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila dirancang oleh PPKI yang pada saat itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menghafal, menerapkan, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila dibentuk dan dirumuskan secara matang, sehingga Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar negara serta patokan dalam berkehidupan bermasyarakat. Pancasila dirancang dan dibuat dengan perumusan yang matang, sehingga Pancasila bisa dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, serta patokan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk pengamalan Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, kita harus saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terjadi kerukunan hidup. Yang ketiga, kita harus saling menghormati atas kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, kita tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain, karena setiap orang berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, saya akan menjelaskan tentang bentuk pengamalan Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, kita harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta persamaan kewajiban antara sesama manusia. Karena mau setinggi apapun kita dalam suatu pekerjaan atau suatu perusahaan, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh merendahkan orang lain. Kedua, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena dengan orang lain, mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta saling menghormati dengan bekerja sama dengan bangsa lain. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang bentuk pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kita harus menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Karena jika terjadi sesuatu kepada negara kita, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dalam mempertahankan Indonesia. Dengan mengamalkan sila ketiga ini, kita dapat menyingkirkan rasa ego kita, karena kita lebih mementingkan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, kita harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, kita harus cinta tanah air dan bangsa. Keempat, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kita harus memajukan pergaulan demi pergaulan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Keempat, saya akan menjelaskan tentang bentuk pengamalan Pancasila dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertama, kita harus mementingkan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan, dengan itikat baik dan bertanggung jawab, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat
dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang bentuk pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, kita harus mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, kita harus bersikap adil. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak-hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Keenam, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak bersifat boros. Kedelapan, tidak bergaya hidup mewah. 9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ke-10. Suka bekerja keras. 11. Menghargai karya orang lain. Dan yang terakhir, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pramuka.